Penggunaan gas air mata oleh aparat kepolisian dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang yang menewaskan 131 orang pada 1 Oktober terus menuai polemik. Banyak pihak menduga ratusan nyawa melayang akibat gas pengendali massa itu. Namun pihak kepolisian berdalih. Polisi mengakui bahwa terdapat sejumlah gas air mata kedaluarsa yang ditembakkan pada malam tersebut. Namun polisi menyebut tidak semua gas air mata dalam kondisi kedaluarsa. Polisi mengaku belum tahu detail jumlah gas air mata yang kedaluarsa. Perihal tersebut saat ini masih didalami oleh laboratorium forensik. Dedi pun berdalih gas air mata yang kedaluarsa sedianya sudah tidak begitu efektif, sebab zat kimia di dalam gas tersebut telah menurun kadarnya. Polisi juga mengklaim gas air mata tidak mematikan meskipun digunakan dalam skala tinggi. Menurut Dedi, keterangan ini merujuk pada keterangan ahli kimia dan persenjataan sekaligus dosen di Universitas Indonesia dan Universitas Pertahanan, Mas Ayu Elita Hafizah, serta guru besar Universitas Udayana sekaligus ahli bidang oksiologi atau racun, Made Agus Gelgel Wirasuta. Dedi menjelaskan ada 3 jenis gas air mata yang digunakan aparat kepolisian saat tragedi Kanjuruhan. Pertama, gas air mata asap putih atau smoke. Kemudian gas air mata yang bersifat sedang yang digunakan untuk mengurai klaster dari jumlah kecil. Lalu gas air mata dalam tabung merah untuk mengurai massa dalam jumlah yang cukup besar. Dedi menyebut tidak ada toksin atau racun dalam gas air mata yang bisa mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Gas air mata memang bisa menyebabkan mata mengalami iritasi seperti ketika terkena sabun. Namun itu hanya terjadi beberapa saat dan tidak mengakibatkan kerusakan fatal. Dedi juga mengklaim berdasarkan penjelasan para ahli dan dokter spesialis, gas air mata bukan menjadi penyebab kematian para korban di Stadion Kanjuruhan. Menurutnya, penyebab utama jatuhnya ratusan korban adalah karena berdesakan dan kekurangan oksigen. Pelanggaran pernyataan polisi itu berbeda dengan temuan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF tragedi Kanjuruhan. Anggota TGIPF Renald Kasali mengatakan tembakan gas air mata oleh personel Polri dalam tragedi tersebut bersifat mematikan. Padahal Renald mengatakan seharusnya polisi cukup menggunakan gas air mata yang kapasitasnya hanya untuk meredam agresivitas massa. Namun yang terjadi dalam peristiwa Kanjuruhan tidak demikian. Renald mengatakan korban yang terkena gas air mata awalnya memang tidak merasakan apa-apa, namun sehari berikutnya mata mereka menghitam dan memerah. Berdasarkan keterangan dokter, perlu waktu kurang lebih 1 bulan bagi korban untuk memulihkan mata mereka. Menurut Renald, polisi telah melakukan penyimpangan dan pelanggaran terkait ini, apalagi sejumlah gas air mata ternyata kedaluarsa. Ia menyebut bahwa posisi kepolisian di Indonesia bukan polisi yang berbasis militer, tetapi kepolisian sipil. Oleh karenanya, seluruh kinerja Polri seharusnya berdasar pada hak asasi manusia.